Halo Market Traders, kembali lagi bersama saya Yudi Spayoga dan hari ini kita akan langsung membahas weekly market briefing untuk minggu depan bersama teman-teman yang lagi live di sini juga. Nah, di sini kita akan langsung membahas DXY, yang dimana DXY ini adalah mother currency dari USD. Nah, di sini kita melihat sangat clear ada area resisten dan support pada time frame weekly. Nah, overall di sini DXY masih dalam keadaan trend bullish kalau dilihat dari time frame besar. Cuman di sini yang menjadi pertimbangan ada sebuah indikasi bahwa DXY ini bakal lanjut lagi naik. Yang awalnya dia bakal reversal, tapi di sini kita melihat adanya potensi DXY ini akan menguat. Nah, yang pertama yang saya pertimbangkan di sini ada stokastik. Stokastik di sini sudah masuk ke area overbought, yang dimana ini sudah di area angka 2.73. Dan kalau kita zoom in di sini ada dua candle rejection yang berupa hammer, dan minggu kemarin ini closing candlenya full body atau marubozu. Nah, di sini adalah pertimbangan saya bahwa DXY ini bakal membentuk sebuah pattern yaitu double bottom. Dan ketika kita breakdown time frame ke time frame daily, di sini juga ada potensi terjadinya sebuah channel yang dimana channel ini akan membawa DXY mungkin paling tidak bakal naik ke area resisten terdekat. Nah, di sini ada area resisten terdekat yang mungkin akan dituju oleh DXY. Nah, biar lebih clear lagi, kita akan masuk ke time frame 4 jam, tapi sebelum itu di sini juga saya melihat adanya pattern di dalamnya. Nah, di sini mungkin di time frame 4 jam kita akan melihat lebih clear lagi. Nah, di sini ada pattern inside pattern, yang dimana ini adalah sebuah pattern gabungan, dua pattern gabungan dari DXY. Nah, di sini ada falling wedge dari time frame 4 jam, dan di sini rupanya terjadi pembalikan arah. Sini sudah membuat high yang baru. Lalu di sini ada higher low-nya. Nah, untuk mencari kepastian, kita akan menunggu DXY ini naik dulu. Mungkin dia bakal naik sampai area ini, lalu dia membuat higher low. Dan ketika higher low itu terconfirm, maka kita bisa execute DXY ini di area ini dengan tujuan dan harapan DXY bakal naik ke area resisten. Nah, mungkin ini dari saya untuk DXY. Ada yang mau nambahin lagi mungkin dari teman-teman? Nggak ada yang mau nambahin lagi ya? Oh, mungkin kalau saya sih namanya dikit, lebih Gimana, Bro Agus? mungkin eh, mungkin sekilas saja ya. Ada inverse HMS lah saya kalau di time frame daily rasanya kelihatan ya. Di sini ya berarti ya. Ya, cuman nggak apa namanya nggak clear ya, nggak terlalu kelihatan. Cuman yang terakhir ini waktu hari Jumat itu candlenya impulsif gitu closingnya. Yang di daily time frame-nya ya. Iya betul. Ada pin bar juga ya, mungkin bisa di daily apa weekly gitu. Daily ya bisa kelihatan juga. Nah, ini juga satu indikasi bahwa DXY berarti akan bullish berarti ya, Bro Agus ya. Iya, mungkin kalau weekly-nya ada pin bar, mungkin ya kita tunggu kayak koreksi dulu lah. Mungkin untuk minggu depan optimis ya, bullish ya.
Iya, betul. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa DXY ini bakal melanjutkan tren bullish, which is di sini kalau kita masuk ke time frame 1 jam, di sini ada potensi dia untuk pullback atau retest. Nah, jadi kita bisa hilangin dulu nih. Nah, di sini simpelnya dia sudah breakout dari swing sebelumnya, dan dia di sini dalam keadaan belum ada correction. Nah, jadi di sini kita bisa menunggu candle. Nah, di sini kalau kita bikin trendline udah di break, area resisten juga sudah di break. Dan kalau kita lihat stokastik sudah overbought di time frame kecil. Berarti ada kemungkinan dia bakal membentuk sebuah pattern, mungkin dia akan membentuk flag atau higher low. Baru dia bakal continuation naik. Nah, ini untuk DXY. Dan mungkin kemungkinan besar jika DXY-nya bullish, berarti lawan dari USD itu bakal bearish. Sebalikannya. Nah, jadi untuk konsep pertama kita udah dapat di DXY bakal bullish, tinggal menunggu confirm. Jika memang dia akan naik, berarti kita akan menunggu correction. Tapi kalau dia berbalik arah, misalkan di sini dia sudah terlihat break, lalu dia turun secara impuls, dan membuat lower high, maka di sini kita bisa berpotensi menunggunya di area support, atau kita bisa memanfaatkan bearishnya. Ada potensi seperti ini juga, mungkin ini sebagai trap untuk orang-orang melihatnya breakout, tapi dia bisa aja langsung ketarik ke bawah. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya konfirmasi. Oke, dari saya mungkin DXY seperti itu, dan kita akan next ke pair selanjutnya. Itu yang saya lihat ada di New Zealand USD, yang dimana kita udah sempat bahas juga di grup VIP ya, udah sempat bahas bahwa New Zealand USD ini membentuk sebuah pattern HNS. Kalau nggak salah ini Bro Dharma dapat di area atas ya, di area break shoulder. Nah, jadi kalau kita masuk ke time frame weekly, kita breakdown ulang dari New Zealand USD. Di sini clear sekali, ada hammer dan ada candle konfirmasi, yang dimana dia belum sempat menyentuh area resisten, sudah ada penolakan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari stokastik juga udah overbought. Terus kalau kita cek di sini, zoom in, sudah ada satu candle rejection, dan mungkin ini akan menjadi confirm bahwa New Zealand USD ini butuh yang namanya koreksi. Nah, di sini kita memiliki area support, dan di sini juga ada potensi support. Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas, mungkin tujuan dari New Zealand USD berada di dua area ini. Yang pertama ada di support yang itu, dan yang kedua ada di support yang ini. Nah, karena di sini dia breakout, tapi dia belum sempat retest di sini di time frame weekly. Mungkin di sini dia waktunya untuk membuat higher low. Karena di sini masih candle hijau doang, belum ada low-nya. Mungkin dari correction ini dia akan menuju ke area support tersebut. Dari time frame weekly kita breakdown ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini juga ada potensi terbentuknya sebuah pattern. Nah, antara New Zealand USD ini bakal sampai di area trendline, atau bahkan dia breakout trendline.
Itu kita masih butuh kepastian kalau versi daily time frame. Cuman yang saya lihat kemungkinan besar dia akan ke area trendline dulu. Jika memang di sana reject, berarti ada potensi dia bakalan naik ke area trendline untuk mencari tertouch. Mungkin setelah itu dia baru akan reversal bearish. Nah, so far saya masih melihat seperti itu. Kalau di sini juga lihat di stokastik belum ada oversold, belum ada indikasi harga ini ditolak, masih sangat strong sekali untuk dia melanjutkan trend bearish. Kita masuk ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini sudah sangat clear adanya perubahan dari higher high menjadi, di sini ada higher high, higher low menjadi lower high. Di sini dia membuat flag versi kecil. Nah, after dia membuat flag versi kecil, memang pada umumnya dia akan membuat flag versi besar. Dan itu yang saya lihat sudah berkali-kali terjadi di dalam sebuah market. Nah, jadi di sini kalau sekilas kita lihat, di sini ada area support yang sudah di break oleh New Zealand USD. Di sini kita juga melihat ada area support dari New Zealand USD, dan di sini ada strong support yang berada juga di area trendline. Otomatis besok kita akan menunggu dia bearish dulu, mungkin sampai di area support, lalu dia akan membuat lower low di sini. Antara dia akan membuat lower low di area ini atau di area ini. Nah, ketika sudah valid menjadi lower low, maka kita bisa menunggu terbentuknya lower high untuk kita masuk ke dalam tren tersebut. Nah, di sini tempat kita entry jika memang dia akan valid menjadi bearish trend untuk sementara. Jadi kita bisa menunggu dia sampai di sini. Mungkin dia akan retest, baru kita entry di area ini. Nah, so far yang saya lihat masih seperti itu. Kalau kita masuk ke time frame 1 jam, ini sudah sangat jelas dia breakout trend line. Tinggal menunggu fase dia pullback. Tapi kalau kita lihat di sini dia sudah ngetes resisten tersebut. Jadi kesimpulannya tetap kita akan menunggu dia di area support. Apakah di area support ini dia akan reject atau bagaimana? Kita lihat Senin besok. Mungkin tujuannya akan sampai di sini saja, lalu dia melanjutkan tren bullish atau bagaimana. Jadi kita bisa lihat besok, dan di sini kita juga mempunyai sebuah trend line. Mungkin saja dia sampai di sini langsung dia correction untuk ngetes trend line. Ada banyak kemungkinan, which is itu akan kita pantau besok. Mungkin dia akan seperti ini. Nah, kira-kira dari saya untuk New Zealand USD seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari teman-teman? Kalau dari saya sih nggak ada. Nggak ada ya? Udah clear. Udah clear ya? Udah clear. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau request pair, yang mau di forecast, mungkin dari watchlist teman-teman sendiri yang mau di forecast, atau kalau nggak ada saya lanjutin.
Oke, berarti nggak ada ya dari teman-teman yang mau request. Saya akan lanjut ke next pair, yaitu ada XAUUSD. Nah, di XAUUSD di time frame daily kita sudah sangat clear melihat, dan kita juga sempat forecast ini bakal bearish sampai di area yang udah sampai take profit. Cuman mungkin teman-teman nggak berani execute karena nggak ada sinyal ya. Tapi saya sudah berhasil forecast secara jelas banget, dan itu udah mirip hampir 99%. Nah, jadi di sini gold berpotensi untuk melanjutkan penurunan, atau dia juga berpotensi di sini akan melanjutkan kenaikan, which is kenaikannya ini dari tren versi besarnya. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly, di sini dia terreject di area swing low sebelumnya, langsung reject dan langsung ditarik ke bawah, which is ini bisa menjadi potensi gold untuk melanjutkan penurunan mungkin sampai di area trend line. Nah, jadi ada potensi gold mungkin turun sampai di area 17-16, atau dia akan melanjutkan kenaikan membuat high yang lebih tinggi, at least sampai di 2073. Nah, sekarang dari time frame weekly di stokastik, dia belum menunjukkan yang namanya oversold. Di sini masih berada di tengah-tengah, which is ini menjadi sebuah tanda bahwa momentum dari seller itu masih lumayan kuat. Dan kalau kita masuk ke time frame daily juga, di sini masih berupa inside bar setelah adanya candle impulse. Nah, di sini di time frame daily dia hampir memasuki zona oversold, tetapi dia belum oversold banget. Nah, berarti ada kemungkinan antara gold ini akan melanjutkan bearish sampai di area support horizontal, atau dia bakal ngetes trendline diagonal. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita lihat di sini rekam jejaknya, di sini ada sebuah pattern yang awalnya saya prediksi rising wedge, dia berubah menjadi rising wedge plus mini ascending channel. Nah, di sini inilah yang membuat gold ini bearish sampai 1000 pips lebih. Nah, kalau kita lihat di sini adanya history repeat itself. Kita hilangin dulu zonanya ini. Nah, di sini kita lihat ada double top, dan juga di sini sesuatu yang sama terjadi. Nah, ini ada double top dan sesuatu yang sama terjadi dan memberikan impact candle yang sangat impulsif. Kalau kita lihat di sini juga dia membentuk flag. Di sini correction, continuation, di sini correction, mungkin akan continuation juga. Secara garis besarnya seperti itu. Yang saya lihat di dalam gold, dia selalu repeat itself, yang dimana ini bisa menjadi potensi dia bakalan turun juga seperti yang terjadi sebelumnya, mungkin akan sampai di area support. Nah, jadi dari sana kita sudah tahu pergerakan gold ini akan kemana. Yang kita perlukan sekarang adalah confirm dari trading plan tersebut. Nah, bagaimana kita mencari confirm? Itu kita bisa lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam di sini
kalau kita cek ada mini support yang belum dites oleh gold. Kalau di time frame 15 menit ini sudah terlihat sangat clear adanya pullback kecil. Nah, di sini ada break, pullback, continuation. Nah, di sini untuk gold dia bisa aja correction, membentuk flag lagi, atau dia ngetes area resisten yang sebelumnya ini adalah support. Jadi confirm yang saya maksud, kita akan mencari rejection di area resisten nih sebelumnya, atau kita akan mencari confirm ketika dia membentuk sebuah pattern. Nah, hal yang berbeda yang akan terjadi ketika dia impuls naik lalu dia membuat higher low. Ketika dia sudah membuat higher low, kita akan fokuskan untuk buy-nya. Nah, let's say kita buat bayangan nih sini. Ada potensi trend line di area ini. Nah, kemungkinan besar mungkin kalau dia buat higher high, maka higher low itu berada di area trend line atau berada di area supportnya ini, zonanya ini. Dan juga kita bisa mengukur nanti menggunakan Fibonacci. Yang perlu kita tunggu di sini adalah adanya confirm apakah dia akan retest atau dia akan reversal. Seperti itu untuk yang saya lihat mengenai XAUUSD. Teman-teman ada yang mau nambahin, mungkin ada yang lihat pandangannya berbeda, boleh silahkan kita discuss. Bisa share foto di sini ya? Bisa deh kayaknya di chat mungkin. Ya, coba saya share ya. Sama sih pandangannya sama bro ini. Nah, terus kita untuk ini bisa dibuka ya itu ya. Ada share trading view. Di sini ya ada bearish penan yang mungkin dia akan pullback ke bearish penan, lalu dia bakalan masuk ke area demand. Ya, mirip-mirip forecast kita udah mirip. Nah, ini juga bisa berpotensi seperti ini, ada bearish penan dan juga dia berpotensi untuk ngetes bearish penan. Nah, jadi confirm yang kita cari di sini adalah dia akan terreject di area trendline dari bearish penan tersebut ya, berarti bagus. Ya, betul. Oke, jadi overall sudah mirip sama forecast kita. Berarti kita udah dapat insight di gold. Nah, ini dari Bro Surya ada request USD JPY dan USD CF. Nah, jadi untuk USD JPY dan USD CF itu kemungkinan besar akan menjadi kolerasi bersama gold. Karena dari JPY dan CF itu dari dulu memang ada kemiripannya di dalam chart. Kalau goldnya turun, pair tersebut naik. Kalau goldnya naik, pair tersebut turun. Nah, jadi kita akan langsung coba cek di USD JPY. Nah, USD JPY di time frame 1 jam terlihat ada potensi turun. Nah, sebelum itu mari kita cek di time frame weekly terlebih dahulu. Nah, time frame weekly di sini terlihat USD JPY di dalam trend bearish. Kalau kita lihat di garis besar masih di dalam trend bearish. Di sini kita punya area resisten. Berarti ini menjadi false break. Lalu di sini kita punya area support. Nah, di sini kita punya area support. Kalau kita zoom in, kita punya trend line.
Lalu di sini kita belum bisa memasangkan trendline bearish, trendline dari bawah ya, karena di sini belum jelas, tapi kita bisa memasangkan zona resistan. Kalau kita cek di stokastik, ini dia ada divergent time frame weekly. Kalau kita zoom in di sini ada bullish candle yang lumayan strong, akan tetapi dia masih ditolak di area resisten. Nah, ini ada area resisten yang lumayan strong, dia ditolak untuk naik ke atas sana. Oke, di sini kita udah melihat support resisten. Nah, kalau di time frame daily kita ngelihat secara clear ada sebuah potensi menjadi sebuah pattern. Di sini kita bisa pasang trendline juga, dan di sini juga kita bisa pasang trendline, which is ini berpotensi menjadi falling wedge, yang dimana ini bisa aja menjadi reversal dari USD JPY kalau kita lihat di daily time frame. Nah, cuma di sini kita lihat di USD JPY dia di reject di area trendline, dan mungkin dari rejection tersebut akan membuat USD JPY ini membentuk higher low di time frame yang lebih kecil. Oke, kita akan masuk ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini kita melihat ada pattern lagi. Kalau kita tarik garis di sini ada yang namanya breakout dari trendline tersebut, dan di sini kita melihat adanya sebuah support, yang dimana support ini sudah dites 3 kali oleh USD JPY. Nah, di sini ada percobaan pertama, kedua, dan ketiga reject. Cuman di sini yang saya pertimbangkan lagi, USD JPY ini membuat lower high di area sini. Apa mungkin ini akan menjadi ascending triangle, atau dia akan ngetes area support sebelumnya. Nah, kalau dia misalkan ngetes ke sini, berarti ini bisa menjadi potensi inverse HNS. Nah, di sini kalau kita cek di stokastik, dia udah lumayan masuk ke area oversold. Kalau kita breakdown ke time frame 1 jam, nah di sini kalau kita lihat ada impulse, ada correction, ada continuation. Di sini poin pentingnya, apakah ini akan menjadi continuation dari bullish, atau sebaliknya dia akan menjadi continuation bearish. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita pasangin trendline di sini juga bisa menjadi possibility antara dia bakalan ngetest area trendline yang saya buat ini, baru dia akan continuation naik, atau dia langsung naik untuk USD JPY. Karena di sini kita lihat impulse correction, mungkin ini akan menjadi continuationnya untuk ngetes di area trendline, sehingga orang-orang mungkin bakal ke-trigger di sini. Orang-orang mengira ini menjadi breakout. Ini menjadi breakout, padahal ini dia membentuk sebuah pattern. Mungkin orang-orang kira ke-trigger ya, mungkin breakout sell, dan dia langsung mungkin akan naik. Yang saya lihat di dalam trading ini akan banyak ada yang namanya trap.
nggak selamanya support dia mantul naik, resisten dia mantul naik, bisa dia ngebuat trap yang kita nggak sadar. Jadi di sana kita harus hati-hati dalam membuat trading plan, kita harus lebih teliti lagi biar nggak kena trap-trap tersebut. Jadi untuk yang saya lihat UJ ada potensi seperti ini, dan jikalau dia memang breakout, dia pasti akan membuat lower high lagi. Nah, ketika dia membuat lower high, maka kita bisa berasumsi dia bakal ngetes atau dia malah menjadi false break. Nah, mungkin dia bakal seperti ini, bentuk flag continuation, antara dia bakalan naik atau dia retest di sini lanjut dia turun untuk ke area support yang di sini. Ada banyak kemungkinan yang saya lihat di dalam UJ, masih agak tricky untuk kita forecast. Mungkin teman-teman pada bingung karena saya kecepatan, bisa di pause aja nanti videonya. Dan mungkin yang menjadi last pair ada di USD CHF. Untuk brosurya yang saya jelasin sekarang udah jelas ya. Halo brosurya. Oh, mungkin saya sedikit tambahin. Ini. Boleh. Oh, saya share di chat ya. Iya. Kurang lebih sih sama sih. Nah, kurang lebih sama nih, udah satu pemikiran. Nah, jadi yang seperti yang saya jelaskan juga tadi, ada dua kemungkinan antara USD JPY bakal ngetes area supportnya yang di bawah yang menjadi soldernya nanti, atau dia akan ngetes trendline yang berkemungkinan menjadi falling wedge continuation. Jadi di sana kita bisa melihat respon dari market besok gimana. At least kita udah punya bayangan nih untuk UJ, kalau dia bearish dia bakal ngapain, kalau dia bullish dia bakal gimana, kita udah ada bayangan ke depannya gimana gitu. Yang perlu kita cari adalah konfirmasi dan menunggu apa yang dibuat oleh USD JPY ini. Nah, so far dari analisa Bro Agus dan analisa saya sudah mirip-mirip, dan kita akan next ke pair selanjutnya biar nggak terlalu lama juga. Mungkin akan menjadi last pair. Last pair USD Swiss franc. Time frame weekly, as always, selalu ketika membuat trading plan cek time frame weekly. Nah, kalau kita cek di sini si USD Swiss franc ini dia udah mendekati area support dari support sebelumnya yang lumayan jauh. Ini support tahun 2014. Dan kalau kita lihat di sini ada strong resistance yang berkali-kali dicoba untuk dijebol, tapi dia selalu mantul di sana. Nah, di sini juga ada mini support. Di sini juga ada mini support. Stokastik menunjukkan dia sudah overbought. That's why dia mantul di area tersebut. Oke, dari time frame weekly belum terlihat jelas ada pattern. Yang saya lihat mungkin akan ada channel ya di sini. Oke, kita masuk saja langsung ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini overbought sudah memasuki area 80 ya. Stokastik sudah memasuki area 80 dan di sini ada mini resistance. Di sini juga ada mini resistance. Yang jadi poin penting
Di sini kita melihat ada sebuah indikasi menjadi inverse head and shoulder dari jauh. Nah, di sini area stokastik sudah memasuki 80 dari USD Swiss franc. Oke, kita akan breakdown langsung ke time frame 4 jam biar lebih clear. Nah, di sini ada potensi inverse head and shoulder seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita lihat lebih spesifik lagi, nah seperti ini. Ada di sini ada higher high, higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini dia belum bisa break percobaan kedua, percobaan ketiga. Nah, mungkin dari percobaan tersebut dia bakal break dari area resistan ini. Karena kalau kita lihat di sini candlenya ini lumayan strong. Dan juga di sini ada pattern invert head and shoulder yang mungkin akan membawa USD Swiss franc naik ke area resistan, ke zona resistan tersebut. Nah, dari time frame 4 jam terlihat adanya impulse di sini. Lalu ada correction. Yang kita tunggu di sini adanya candle impulse lagi atau continuation. Nah, di sini kita bisa entry on breakout. Jadi kalau dia breakout, kalau kita biar clear lagi, kita pakaiin garis saja biar lebih clear. Nah, di sini ada garis oranye. Saya rubah menjadi warna kuning. Ini saya hilangin dulu. Nah, yang penting di sini adalah kalau kita mau entry on breakout, itu kita bisa entry ketika dia breakout, langsung aja kita entry. Stop lossnya dekat aja, 20 pip mungkin, ya 15 pip. Nah, kalau sistemnya entry on breakout, tunggu dia breakout dari garis kuning, langsung entry. Tapi ini menurut versi time frame 4 jam. Sebelum itu kita cek dulu di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, jikalau memang dia akan naik, berarti kita bisa menunggu adanya retrace dari USD Swiss franc. Kalau dia bakal retrace, berarti ini ada area-area yang akan dituju oleh USD Swiss franc. Tetapi kalau dia memang valid breakout, closing candle full body di sini, kita bisa entry aja langsung dengan risk and reward yang setara. Jadi target at least kita punya target 65 pips, tapi stop loss kita cuman 15 pip, dah let's say 15 pip. Oke, di sini kita berarti dapat risk to reward 1/4.44. Nah, jadi kalau memang dia mau entry on breakout, jadi kalau teman-teman mau entry on breakout, langsung aja entry ketika dia breakout garis kuning ini. Jadi nggak usah lagi nungguin yang namanya pullback. Kecuali dia breakoutnya ini ngandet-ngandet atau banyak rejection, kita jangan entry. Berarti kita bisa nunggu, misalkan dia naik sampai di area ini, lalu dia ada candle rejection di sini. Berarti kita bisa menunggu, misalkan kita masang Fibo nih, antara dia bakalan turun ke area Fibo 618 langsung naik, atau di Fibo 038. Atau di Fibo 038. Di sini dia ngetes. Nah, kalau kita lihat di time frame 15 menit atau 30 menit, di Fibo 38 ini ada break. Ini ada breakout.
Nah, ini di Fibo 38 ini ada valid breakout. Dia break secara impuls. Break secara impuls di sini lihat garis Fibo 38, saya warnain kuning. Nah, ada break impulse dan dia udah nge-retest di sini, lalu dia continuation. Cek stokastik, di sini ada potensi dia menjadi double top di time frame kecil. Berarti kita nggak bisa berharap dia langsung breakout. At least dia akan koreksi dulu, mungkin sampai di area 618 di sini. Kalau dia memang turun sampai di area 618 dan ada rejection, baru kita bisa execute di sini. Nah, di sini di area 618 kan ada area support juga di sini. Area swing lah dibilang, swing sebelumnya. Jadi ada kemungkinan dia bakal ngetes ini, dan memang kalau ada rejection kita bisa entry di sini gitu. Yang saya lihat sih kalau time frame 4 jam nih bakalan naik, tapi kita harus ngelihat dulu time frame kecil untuk mendapatkan posisi entry yang lebih bagus. Oke, mungkin dari saya segitu aja untuk USD Swiss franc. Mungkin Bro Agus mau nambahin, atau Bro Surya atau teman-teman yang lain? Kalau saya sih mirip, mungkin kalau untuk USD CHF ini kalau menurut saya sih untuk entry buy itu nunggu breakout sedikit, closing candlenya kalau bisa sih full body closing. Mungkin untuk besok tunggu closing 4, kalau full body rasanya lumayan untuk entry buy-nya. Iya, betul. Soalnya risk to rewardnya juga masuk ke trading plan, jadi why not kalau dicoba dengan risk cuma 15 pips. Nah, jadi mungkin itu aja dari saya untuk weekly market briefing. Kalau entry on breakout itu kita harus nunggu close candle, atau ketika breakout langsung entry. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau memang mau pasti, kita tunggu close candle. Yang kedua, kalau memang mau agak risk, itu kita bisa tungguin dia close candle di time frame kecil. Kita bisa entry di sana. Stop lossnya juga ngikutin di time frame kecil. Kalau saya sih gitu biasanya. Biasanya di time frame kecil udah duluan dia break and retest. Kalau memang udah ada retestnya di time frame kecil, langsung aja entry. Otomatis di time frame gede jadinya full body candle nanti breakoutnya ketika closing candle gitu. Oke, bisa dimengerti mungkin. Siap. Oke deh, berarti itu watchlist kita. Yang pertama tadi ada DXY, lalu ada New Zealand USD, ada XAU USD, USD JPY, dan USD Swiss franc. Overall ini major currency semua. Jadi kita bisa pantau besok juga gimana pergerakan dari pair-pair tersebut. Oke, dari saya mungkin itu aja. Mungkin weekly market briefing minggu ini sampai di sana dulu. Oke deh teman-teman, thank you. Bro Agus, thank you. Ya, sama-sama.